Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kok aku, senior, kamu terlalu menyanjungku. Aku khawatir hanya kamu satu-satunya orang yang berpikir seperti ini. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Apakah kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini? Kamu adalah cucu Chu Hanxian, dan juga putra Chu Xuan Yuan. Bagaimana mungkin orang lain bisa menyamai bakatmu? Selain itu, orang-orang di luar sana mengatakan bahwa bakat Ling Hu Hongfei melebihi bakat ayahmu, dan dia adalah jenius yang paling menentang surga yang pernah muncul dalam sejarah Ancestor Martial Starfield. Apakah kamu tidak ingin menghancurkan desas-desus itu dengan identitasmu sebagai putra Chu Xuan Yuan, dan membuat semua orang menyadari kebenarannya? Kepala klan Chu Heavenly Clan bertanya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak dapat membantu dirinya sendiri, dan mulai diam-diam mengepalkan tangannya. Dia kemudian berkata, "Senior, junior ini mengerti niatmu. Terlepas dari apapun ramalannya, aku masih akan membuat orang-orang di dunia menyadari bahwa Ling Hu Hongfei tidak cocok untuk putra Chu Xuan Yuan, dan tidak bisa disetarakan bersama dengan Chu Xuan Yuan," kata Chu Feng. Bagus. Itulah Chu Feng yang aku tahu. Itulah putra Chu Xuan Yuan yang aku tahu. Mendengar tanggapan seperti itu dari Chu Feng, kepala klan Chu Heavenly Clan mengangguk dengan sikap puas. "Oh iya senior, di mana saja kamu selama periode waktu ini?" tanya Chu Feng. "Aku pergi ke Fang Heavenly Clan." Kepala klan Chu Heavenly Clan menjawab. "Klan Surgawi Fang, apakah ada masalah?" tanya Chu Feng. The Fang Heavenly Clan adalah penguasa dari alam atas tetangga dari alam besar Ciliocosm kita. Antara alam atas yang diperintah oleh klan Surgawi Fang dan alam atas Ciliocosm besar kita, itu adalah sebuah planet. Karena planet itu ditutupi oleh pohon-pohon ungu, itu disebut alam biasa Purple Tree. Ada beberapa sumber daya kultivasi di alam biasa Purple Tree. Meskipun tidak banyak, tapi sumber daya kultivasi itu berharga karena faktanya, bahwa alam biasa Purple Tree dapat menghasilkannya tanpa henti. Dengan demikian, mereka bisa dikatakan sangat berharga. Dulu ketika leluhur tua kita masih hidup, alam biasa Purple Tree selalu menjadi milik kita. Namun setelah leluhur tua kita meninggal, klan Surgawi Fang menyatakan bahwa alam biasa Purple Tree adalah milik mereka. Klan Surgawi Chu kami secara alami tidak akan memberikan wilayah kami ke orang lain. Karena itulah, kami telah memperebutkan alam biasa Purple Tree selama ini. Ketika klan kita kaya dan kuat, alam biasa Purple Tree akan berada di bawah kendali kita. Ketika Fang Heavenly Clan kaya dan berkuasa, alam biasa Purple Tree akan berada di bawah kendali mereka. Selanjutnya pada saat itu, kakekmu telah menimbulkan kerugian besar pada Fang Heavenly Clan. Setelah satu waktu itu, Fang Heavenly Clan tidak pernah berani menginjakkan kaki di alam biasa Purple Tree. Karena itulah, alam biasa Purple Tree telah berada di bawah kendali Chu Heavenly Clan kami selama ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, klan Surgawi Fang mulai menginjakkan kaki di alam biasa Purple Tree lagi. Karena beberapa hal, baik Chu Heavenly Clan kami dan Fang Heavenly Clan, itu memiliki garnisun ekstraksi sumber daya kultivasi yang ditempatkan di alam biasa Purple Tree. Namun berebut sumber daya kultivasi di dunia yang sama, itu pasti akan menimbulkan konflik. Saat ini, Realm Master Starfield bersedia keluar untuk menengahi masalah ini untuk kita. "Aku telah pergi tepat untuk membahas masalah ini," kata kepala klan Chu Heavenly Clan. "Senior, dalam hal itu, bagaimana hasilnya?" tanya Chu Feng. "Setelah kami berdebat tanpa hasil, Starfield Master Realm memberikan saran. Mereka menyarankan agar kami bertengkar satu sama lain. Pemenang di antara kita akan mendapatkan kendali atas alam biasa Purple Tree," kata kepala klan-klan Surgawi Clan. "Senior, mungkinkah kamu kalah?" tanya Chu Feng. Kepala klan Fang Heavenly Clan hanyalah peringkat 4 yang ditinggikan. "Jika aku bertarung melawannya, bagaimana mungkin aku bisa kalah?" Ketua klan Surgawi Chu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Dalam hal itu, apa yang terjadi? Chu Feng bisa mengatakan bahwa hasilnya itu sepertinya tidak memuaskan. Sebenarnya dalam hal kekuatan keseluruhan klan kami, klan Surgawi Fang lebih lemah dari klan Surgawi Chu kami.
Alasan mengapa mereka berani datang dan memperebutkan sumber daya kultivasi di alam biasa Purple Tree dalam beberapa tahun terakhir adalah, itu karena mereka memiliki dukungan. Adapun dukungan mereka, itu adalah tetua dari Starfield Master Realm. Dengan demikian, sementara Starfield Master Realm menyatakan bahwa mereka datang untuk menengahi antara dua klan kami, tapi mereka sebenarnya datang untuk membantu klan Surgawi Fang. Dengan demikian, pertandingan yang mereka usulkan bukan antara Chu Heavenly Clan kami dan Fang Heavenly Clan itu, dan juga tidak antara pria tua ini dan kepala klan Fang Heavenly Clan itu. Tapi sebaliknya, itu akan menjadi pertandingan di antara orang-orang dari generasi muda, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Apa? Generasi muda? Ekspresi Chu Feng berubah. Lebih tepatnya, itu antara generasi muda di bawah 360 tahun, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. 360, ekspresi Chu Feng berubah lagi setelah mendengar angka itu. Angka itu terlalu aneh, dan pasti ada semacam konspirasi di balik angka itu. Seorang jenius muncul di klan Surgawi Fang 359 tahun yang lalu, dan namanya Fang Hualong. Fang Hualong itu benar-benar sangat kuat. Dari mereka di generasinya, Chu Heavenly Clan kami benar-benar tidak memiliki siapapun yang mampu mengalahkannya, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Bukankah itu intimidasi yang berlebihan? Bagi mereka untuk membuat aturan seperti itu, mengapa mereka tidak secara langsung memberitahu kita untuk menyerahkan alam biasa Purple Tree kepada klan Surgawi Fang? Chu Feng berbicara dengan marah. The Starfield Master Realm itu benar-benar terlalu keji. Mengingat bagaimana kakek dan ayahnya dipaksa untuk meninggalkan Ancestor Martial Starfield karena Realm Master Starfield, Chu Feng mulai merasa lebih benci terhadap Realm Master Starfield. Itulah cara Starfield Master Realm melakukan sesuatu. Mereka tidak akan secara langsung membantu orang lain untuk mengambil barangmu. Namun, mereka akan membuatnya seolah-olah kamu tidak akan punya pilihan selain melepaskan hartamu sendiri. Sebenarnya setelah orang-orang dari Starfield Master Realm mengumumkan metode penyelesaiannya, aku juga berpikir bahwa kita tidak akan bisa mempertahankan alam biasa Purple Tree lagi. Namun setelah aku kembali ke klan, dan mendengar tentang kembalinya kamu dari alam kultivasi bela diri Ancestor dengan kultivasi martial immortal peringkat 5, aku melihat sedikit jejak harapan, ucap kepala klan. Kepala klan Chu Heavenly Clan menatap Chu Feng dengan ekspresi berapi-api di matanya. Pikirannya ditulis di seluruh tatapannya, harapan tinggi. Senior, seperti apa kultivasi Fang Hualong itu? Tanya Chu Feng. Aku pernah mendengar bahwa dia adalah peringkat 6 martial immortal. Namun dia saat ini dalam pelatihan tertutup. Kemungkinan besarnya dia akan segera keluar dari pelatihan tertutupnya. Ketika dia melakukannya, kemungkinannya dia akan menjadi peringkat 7 martial immortal, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Lalu dalam hal itu, kapan pertandingan yang diatur oleh Starfield Master Realm itu berlangsung? Tanya Chu Feng. Jika Fang Hualong itu hanya peringkat 6 martial immortal, Chu Feng tidak akan menempatkan dia di matanya sama sekali. Namun jika Fang Hualong menjadi peringkat 7 martial immortal setelah keluar dari pelatihan tertutup, Chu Feng tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk bisa mengalahkannya. Karena itulah, Chu Feng perlu waktu untuk cepat menjadi sedikit lebih kuat. Setelah semua, masalah ini menyangkut hak penguasa Chu Heavenly Clan atas alam biasa itu. Chu Feng juga tidak ingin ada kecelakaan. Itu akan diadakan di Chu Heavenly Clan kami dalam waktu 2 bulan. Pada saat itu, orang-orang dari Realm Master Starfield juga akan hadir, kata kepala klan-klan surgawi. 2 bulan, secepat itu. Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Alasan mengapa itu 2 bulan adalah, karena Fang Hualong akan segera keluar dari pelatihan tertutupnya, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Itu terlalu tidak adil. Chu Feng berbicara dengan sangat tidak senang. Ini memang sangat tidak adil. Namun mungkin surga juga membantu Chu Heavenly Clan kami. Setelah semua, kamu telah membuat kemajuan yang sangat besar di alam martial kultivasi leluhur. Kepala klan Chu Heavenly Clan melihat ke Chu Feng. Senior, semoga saja Fang Hualong itu gagal membuat terobosan setelah menjalani pelatihan tertutupnya, dan tetap menjadi peringkat 6 martial immortal. Dengan begitu, Chu Feng ini benar-benar tidak akan takut padanya. Namun jika dia berhasil dan menjadi peringkat 7 martial immortal, aku tidak akan memiliki kepastian absolut untuk dapat mengalahkannya, ucap Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Chu Feng bisa mengatakan berapa banyak harapan kepala klan surgawi Chu padanya.
Meskipun dia tidak ingin kehilangan, tapi dia juga tidak ingin mengecewakan kepala klan Chu Heavenly Clan. Aku tahu bahwa masalah ini akan menyulitkanmu. Namun untungnya, kamu telah mencapai ranah martial immortal, dan sekarang dapat memasuki altar Bloodline, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Altar Bloodline, apa itu? Tanya Chu Feng. Itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah menjadi martial immortal dalam usia 100 tahun. Ayahmu dan kakekmu pernah memasukinya sebelumnya. Selain itu, keduanya mendapatkan beberapa manfaat dari Bloodline Altar. Aku percaya bahwa kamu pasti akan dapat memperoleh manfaat dari itu juga, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Senior, dalam hal itu, altar garis darah itu, apakah itu tempat kultivasi? Tanya Chu Feng. Orang bisa mengatakan bahwa Bloodline Altar adalah tempat kultivasi. Namun altar Bloodline bukanlah tempat kultivasi biasa. Itu hanya efektif untuk orang-orang yang memiliki garis keturunan surgawi. Selain itu, jika seseorang ingin memasuki altar Bloodline, pertama-tama seseorang harus memenuhi persyaratan berada di bawah 100 tahun dengan kultivasi martial immortal. Karena persyaratan khusus itu, altar garis darah Chu Heavenly Clan kami belum digunakan selama beberapa ratus tahun sekarang, ucapnya. Dia menghela nafas, dan kembali melanjutkan. Di era ayahmu, bahkan mengabaikan ayahmu, itu ada Zhengfa dan yang lainnya. Namun sekarang, selain kamu, tidak ada orang lain di klan surgawi Chu kami yang bisa dianggap jenius sejati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan surgawi Chu menghela napas lagi. Jika bukan Chu Feng menjadi martial immortal dalam 100 tahun, kemungkinannya tidak ada yang akan bisa membuka altar garis darah Chu Heavenly Clan mereka lagi. Kepala klan Chu Heavenly Clan memiliki firasat bahwa, generasi muda klan Heavenly Clan akan lebih buruk dengan setiap generasi. Kemungkinannya, era Chu Xuan Zhengfa akan menjadi hari-hari terakhir yang mulia dari klan surgawi Chu mereka. Jika ini terus berlanjut, kehancuran klan surgawi Chu tidak akan terhindarkan. Namun penampilan Chu Feng telah mengubah situasi ini. Dia bahkan membantu Chu Heavenly Clan mereka naik ke ketinggian yang baru. Pada akhirnya, klan surgawi Chu mereka harus bergantung pada keturunan Chu Hanxian dan Chu Xuan Yuan ini. Jika Chu Feng tidak datang, masa depan akan benar-benar tak terbayangkan. Itulah alasan mengapa kepala klan Chu Heavenly Clan menghela nafas seperti itu. Senior, dalam hal itu, kekuatan seperti apa yang dimiliki Bloodline Altar? Tanya Chu Feng. Setelah Chu Feng bertanya, kepala klan Chu Heavenly Clan mulai memberitahu Chu Feng tentang altar Bloodline. Pertama-tama, seseorang akan dapat memahami kekuatan yang berkaitan dengan garis keturunan surgawi seseorang. Kekuatan yang dipahami seseorang, itu dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Namun penggunaan Bloodline Altar bahkan lebih besar dari itu. Jika itu dibuka, tidak hanya Chu Feng akan dapat mengambil manfaat dari itu, tetapi seluruh Chu Heavenly Clan akan dapat memperoleh manfaat dari itu. Setelah Bloodline Altar dibuka, semua orang dari generasi muda akan bisa memasukinya. Hanya saja, mereka tidak akan bisa memasuki kedalaman altar Bloodline untuk memahami kekuatan yang datang dari dalamnya. Selain itu, Bloodline Altar berisi banyak teknik immortal yang kuat, dan beberapa keterampilan bela diri tabu abadi. Meskipun seseorang tidak bisa mengambil teknik immortal dan keterampilan tabu abadi dari Bloodline Altar, tapi orang bisa mencoba untuk memahami mereka dan mempelajarinya di dalam Bloodline Altar. Selain itu, meskipun mereka yang berusia lebih dari 100 tahun tidak akan bisa memasuki altar Bloodline, tapi mereka juga akan dapat memperoleh manfaat darinya. Adapun keuntungan mereka, itu akan langsung berhubungan dengan Chu Feng. Bloodline Altar dikaitkan dengan 8 formasi kultivasi Bloodline. Formasi kultivasi garis darah ini semua, pada saat ini sedang ditutup. Namun setelah Chu Feng memasuki kedalaman altar Bloodline, ia akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan formasi kultivasi garis darah. Semakin kuat pencerahan yang diperoleh Chu Feng dari kedalaman altar Bloodline, maka semakin banyak formasi kultivasi Bloodline akan diaktifkan. Semakin banyak formasi kultivasi garis darah diaktifkan, maka semakin kuat formasi kultivasi garis darah akan meningkat. Dengan kekuatan yang meningkat, seseorang juga akan bisa mendapatkan efek yang lebih baik dari kultivasi di dalamnya. Jumlah formasi kultivasi garis darah yang bisa diaktifkan, itu juga semacam evaluasi bakat seseorang. Berbicara tentang formasi kultivasi garis darah, orang tua ini hanya mampu mengaktifkan 1.
Kepala klan-klan surgawi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Lalu bagaimana dengan senior Zhengfa? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa Chu Xuan Zhengfa juga jenius luar biasa di zamannya. Jadi dia pasti memasuki Bloodline Altar, dan mengaktifkan formasi kultivasi Bloodline. Dia juga hanya mengaktifkan satu, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Lalu bagaimana dengan kakekku? Tanya Chu Feng. 7 formasi, jawab kepala klan-klan surgawi klan. Wah, 7 formasi, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng berubah sangat besar. Baik kepala klan Chu Heavenly Clan dan Chu Xuan Zhengfa, keduanya hanya mampu mengaktifkan satu formasi kultivasi garis darah. Dari sini orang akan bisa mengetahui, betapa sulitnya untuk mendapatkan pencerahan di Bloodline Altar. Namun kakek Chu Feng benar-benar berhasil mengaktifkan 7 formasi kultivasi garis darah, dan perbedaan ini terlalu besar. Keherananmu bisa dimengerti. Setelah semua, bahkan leluhur tua klan kami, Chu Ye Tianhong, hanya berhasil mengaktifkan 5 formasi kultivasi garis darah, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Mendengar kepala klan-klan surgawi klan mengatakannya seperti itu, hati Chu Feng langsung menegang. Chu Ye Tianhong diterima secara terbuka oleh seluruh klan surgawi Chu sebagai leluhur tua mereka. Dia juga yang paling dihormati oleh seluruh Chu Heavenly Clan, dan seseorang yang tidak ada yang bisa menggantikannya. Setelah semua, itu adalah Chu Ye Tianhong yang telah membawa klan surgawi Chu mereka melalui berbagai kampanye, untuk naik dari alam bawah bela diri leluhur ke alam atas Ciliokosem besar untuk menjadi penguasanya. Itu adalah Chu Ye Tianhong yang telah menetapkan kemuliaan klan surgawi Chu sendirian. Setelah Chu Feng tiba di Chu Heavenly Clan, dia telah mendengar banyak orang menyebutkan tentang Chu Ye Tianhong. Dia belajar dari mereka bahwa, Chu Ye Tianhong itu sangatlah kuat. Jika dia bisa hidup sedikit lebih lama, wilayah di bawah pemerintahan Chu Heavenly Clan pasti tidak akan terbatas pada satu alam atas Ciliokosem besar. Namun karena terlalu banyak bekerja sendirian, Chu Ye Tianhong menderita penyakit serius, dan tidak bisa hidup lama. Jika dia tidak mati, kultivasi Chu Ye Tianhong akan terus meningkat. Lagi pula, bakatnya sangat menakutkan. Namun keberadaan tingkat leluhur lama seperti dirinya, itu hanya mampu mengaktifkan 5 formasi kultivasi garis darah. Dengan begini, itu segera terungkap betapa kuatnya kakek Chu Feng. Ini aneh. Senior, mungkinkah altar Bloodline ini bukan sesuatu yang dibangun oleh leluhur tua klan kita? Tanya Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng menyadari masalah yang sangat penting. Dia awalnya berpikir bahwa, segala sesuatu di klan surgawi Chu ditinggalkan oleh leluhur tua mereka. Di antara mereka, itu adalah Bloodline Altar. Namun melihat hal-hal sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Jika leluhur tua mereka memiliki kemampuan untuk membuat altar garis darah, lalu bagaimana mungkin ia hanya dapat mengaktifkan 5 formasi kultivasi garis darah? Bagaimana mungkin pencerahan yang diperoleh leluhur tua dari Bloodline Altar jauh lebih rendah daripada kakeknya? Memang benar, Bloodline Altar tidak dibangun oleh leluhur tua klan kami. Tapi sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dibangun oleh keunggulan misterius. Keunggulan misterius itu bukan seseorang dari leluhur martial Starfield kita. Dia adalah seseorang yang melakukan perjalanan melalui dunia kultivasi yang luas, dan kebetulan tiba di medan bela diri leluhur kita dan bertemu leluhur tua kita secara kebetulan. Keunggulan misterius itu adalah individu yang hebat dan mulia yang dijumpai leluhur tua kita. Dia juga dermawan bagi klan surgawi Chu kami. Karena bagaimanapun, dia adalah orang yang meninggalkan altar Bloodline ini untuk membantu leluhur tua kita, dan juga membantu klan surgawi Chu kita, kata kepala klan surgawi Chu. Tampaknya tidak ada yang tahu siapa keunggulan misterius itu. Tanya Chu Feng. Tidak ada yang tahu siapa dia. Yang kita tahu adalah, bahwa tangan kirinya berbeda dari irang biasa. Tangan kirinya 100 kali lebih besar dari tangan kiri orang normal. Terlebih lagi, di punggungnya ada 9.999 pedang tajam. Setiap pedang tajamnya itu sangat kuat, dan mampu menembus dunia dan menghancurkan segalanya. Kekuatan mulia misterius itu juga menakutkan dan tak terbayangkan. Dengan lambaian tangannya, dia akan bisa melenyapkan semua orang di Ancestor Martial Starfield. Dia adalah seseorang yang begitu hebat, sehingga dia bisa membawa kehancuran pada seluruh leluhur martial Starfield seorang diri, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Mendengar kata-kata itu, darah Chu Feng mulai mendidih.
Dia tidak hanya kagum dengan kekuatan misterius itu, tetapi dia juga mulai mendambakan kekuatan luar biasa semacam itu. Sebenarnya ketika aku masih muda, aku juga ingin tahu siapa yang mulia itu. Karena bagaimanapun, dia adalah dermawan bagi seluruh klan surgawi Chu kita. Karena itulah, aku ingin membayar hutang kami kepadanya, bahkan jika aku hanya bisa berterima kasih kepadanya setelah melihatnya. Namun begitu aku benar-benar memikirkannya, bahkan jika aku mencari tahu siapa keunggulan misterius itu masih akan sia-sia. Karena bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Sepertinya keunggulan misterius itu sudah mati juga. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kita kultivator, kita masih akan dibatasi oleh rentang hidup kita. Kepala klan Chu Heavenly Clan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu senior, bagaimana dengan ayahku? Berapa banyak formasi kultivasi garis darah yang bisa dia aktifkan? Tanya Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.